Martial Pick Bab 723, apakah kamu juga mencari mereka? Karena kelompok orang ini tidak memberinya tatapan ramah, tentu Yang Kai tidak akan memperlakukan mereka dengan sopan. Suasana hatinya saat ini tidak terlalu baik, jadi jika seseorang memprovokasi dia tidak akan keberatan menggunakannya untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Bocah, kudengar kau bertanya tentang keberadaan pria tua dan gadis kecil kan? Pria paruh baya itu membungkuk dan bertanya pada Yang Kai dengan terus terang. Kamu pernah bertemu mereka? Mata Yang Kai berbinar. Apakah pria tua itu memiliki tatapan cabul di matanya dan gadis kecil yang bercadar? Pria itu bertanya. Itu mereka. Yang Kai sangat gembira dan tiba-tiba merasa bahwa kelompok di depannya menjadi agak menggemaskan. Kalau begitu kami telah bertemu dengan mereka. Pria besar itu mengangguk ringan. Mengapa kamu mencari mereka? Apa hubungan kamu dengan mereka? Kamu tidak perlu tahu itu. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Selama kamu bisa memberi aku petunjuk tentang mereka, aku bisa menawarkan kompensasi yang sesuai. Kamu akan membayar kami. Pria besar itu tiba-tiba menyeringai masam. Kompensasi macam apa yang kamu tawarkan? Batu kristal pil, selama informasi kamu berguna, aku dapat memberikan apapun yang kamu inginkan. Mendengar ini, pria besar itu tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Dari usia Yang Kai dan cara dia berpakaian, dia benar-benar tidak berharap pemuda ini memiliki sesuatu yang berharga. Sepertinya kamu cukup bijaksana. Pria besar itu mengangguk sedikit, tapi meskipun kami telah melihat pria tua dan wanita muda yang kamu bicarakan, kami tidak memiliki informasi spesifik tentang keberadaan mereka saat ini. Kalau begitu jangan buang waktuku. Suasana hati Yang Kai tiba-tiba tenggelam dan ekspresinya menjadi dingin. Pria besar itu menertawakan ini dan melanjutkan, meskipun kami tidak tahu banyak tentang mereka, bukan berarti orang lain tidak. Jika kamu tertarik, mengapa tidak melakukan perjalanan kecil bersama kami? Mata Yang Kai bersinar dan juga menyeringai, bagus, bawa aku ke orang yang tahu tentang mereka. Pria besar itu mengangguk setuju, berbalik dan pergi. Yang Kai bergegas untuk mengikutinya sementara yang lain yang telah menemani pria besar itu mengikuti di belakang, diam-diam menutup jalan Yang Kai untuk melarikan diri. Kelompok orang ini tidak memiliki niat baik, Yang Kai secara alami sadar, tetapi kemungkinan juga mereka memiliki beberapa informasi tentang Meng Wuya dan Xian Ningchang, jika tidak mereka tidak akan dapat menggambarkan mereka sangat akurat. Apa sebenarnya yang dilakukan bendahara Meng pada mereka? Mengapa kelompok orang ini tampaknya memiliki dendam yang dalam padanya? Meskipun tahu dia sedang berjalan ke situasi yang tidak menguntungkan, Yang Kai dengan berani mengikuti karena dia memiliki kepercayaan mutlak pada kemampuannya. Tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan, dia hanya mengikuti sambil diam-diam mengamati sekelilingnya. Dia telah berada di kota air biru selama sebulan penuh sekarang dan secara alami mengetahui tidak ada master alam Sein di sini, jadi dia tidak merasa takut. Setelah mengikuti pria besar itu untuk beberapa waktu, Yang Kai tiba-tiba menemukan dirinya di depan sebuah rumah besar. Saat memasuki rumah bangsawan, pria besar itu membawa Yang Kai ke halaman yang megah dan akhirnya sampai di taman yang tenang. Di taman, ada seorang pemuda dengan wajah cemberut duduk di atas kursi. Berlutut di depan pemuda itu ada dua wanita berpakaian minim, yang meringkuk di sampingnya. Kedua wanita ini tidak terlalu kuat, mungkin hanya pembudidaya true element, tetapi pada saat ini, kedua leher putih salju mereka benar-benar memiliki kerah di sekitar mereka. Kerah itu diikatkan pada semacam tali yang sedang digenggam oleh pemuda itu. Salah satu pantat wanita meringkuk ke atas seolah menentang gravitasi dan setengah jongkok di tanah dalam pose menggoda, seolah-olah dia bertingkah seperti anak anjing, mengibaskan ekornya dan memohon ke arah pemuda yang duduk itu, sedangkan untuk wanita lain, kepalanya benar-benar terkubur di antara kedua paha pemuda itu, kepalanya bergerak maju mundur secara ritmis, setiap kali dia melakukan suara isapan samar terdengar. Kedua wanita ini mengenakan balutan yang sangat tipis yang tidak menyembunyikan puncak tinggi mereka di dada mereka dan padang rumput lembut di antara paha mereka. Ketika mereka tiba di sana, pria besar dan kelompok pengikutnya tidak bisa menahan nafas sedikit lebih berat, menjilat bibir mereka saat cahaya cabul melintas di mata mereka. Adapun pria muda yang duduk di kursi, ekspresinya adalah salah satu kesenangan yang linglung. Wajah Yang Kai segera menjadi hitam. Dia telah lama mendengar bahwa beberapa tuan muda dari keluarga kaya memiliki jimat yang tidak biasa dan akan melakukan semua jenis tindakan yang ekstrim dan tidak menyenangkan. Tetapi setelah melihat contoh pesta pora ini untuk pertama kalinya, itu masih agak tidak menyenangkan untuk disaksikan.
Tuan muda, aku telah membawa orang yang kamu cari. Pria besar itu mengamati beberapa saat sebelum menyadari kesalahannya dan dengan cepat melaporkan. Pemuda yang duduk di kursi itu sepertinya tidak mendengar dan terus bersenang-senang dalam aktivitasnya. Tiba-tiba, wajah pemuda itu berubah dan menjadi marah, mengulurkan tangan dan menjambak rambut wanita yang kepalanya terkubur di selangkangannya, mengangkatnya dan menamparkan wajahnya beberapa kali. Sialan kau pelacur. Sudah berapa kali aku menyuruhmu untuk tidak menggunakan gigimu? Tamparan ini sangat berat dan pipi wanita itu langsung membengkak, tetapi dia tidak berani mengeluh. Dengan tergesa-gesa bersujud di kaki pemuda itu, tubuhnya menggigil ketakutan. Melihat semua ini, mata Yang Kai secara bertahap menyempit dan auranya menjadi agak berbahaya. Pemuda itu dengan malas mengatur ulang pakaiannya sebelum akhirnya mengalihkan pandangan dingin ke Yang Kai dan bertanya dengan suara arogan, apakah kamu yang mencari pria tua dan gadis kecil itu? Ya, Yang Kai mengangguk, apakah kamu memiliki petunjuk tentang keberadaan mereka? Tidak, aku juga mencari mereka. Pemuda itu menyeringai mengancam, jika kamu memiliki informasi tentang mereka, dapatkah kamu memberitahu aku? Apakah kamu juga mencari mereka? Alis Yang Kai berkerut, apa yang kamu cari dari mereka? Seharusnya aku yang menanyakan hal itu. Wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi kabur dan tidak menyenangkan, tapi karena kamu sudah bertanya, sebaiknya aku memberitahumu. Saat dia berbicara, ekspresi pemuda itu menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Tangannya mencengkeram lengan kursinya begitu erat hingga retak saat trukinya melonjak. Aku mencari mereka karena aku ingin mereka berdua mati. Alasan tuan muda ini jatuh ke dalam kondisi seperti ini adalah karena bajingan tua itu. Bocah, beritahu aku sekarang, apa hubunganmu dengan mereka? Lebih baik kamu berpikir jernih sebelum menjawab. Jika kamu adalah teman atau kerabat mereka, aku akan membiarkanmu merasakan siksaan terburuk yang ditawarkan dunia ini sampai kamu mati. Pria tua itu benar-benar menyerangmu. Yang Kai mendengar ini dan tertegun. Identitas seperti apa yang dimiliki Meng Wu ya? Jika tidak ada alasan yang sangat kuat, tidak mungkin baginya untuk menggunakan tangan yang berat pada seorang junior. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pemuda ini telah melakukan sesuatu untuk membuat marah Meng Wu ya. Yang Kai segera memikirkan Xia Ningchang. Bendahara Meng menganggap saudari kecil seniornya sebagai harta karun. Jika pemuda ini memiliki ide tentang saudari kecil senior, itu mungkin cukup untuk membuat Meng Wu ya bertindak. Juga, dari apa yang Yang Kai lihat tentang pemuda ini, bagaimana dia memperlakukan wanita, dia tahu apa yang telah terjadi. Meskipun saudari kecil seniornya tidak pernah mengungkapkan wajahnya, siapapun yang melihatnya dapat mengatakan bahwa dia adalah kecantikan yang menakjubkan, yang dengan temperamen yang sangat polos dan imut menyebabkan siapapun secara tidak sadar tertarik padanya. Mempertimbangkan semua ini, ekspresi Yang Kai juga menjadi tidak menyenangkan. Keluarga Chengku memperlakukan bajingan tua itu seperti tamu terhormat, namun dia benar-benar berani menyakiti tuan muda kita. Pria besar yang membawa Yang Kai datang, menjelaskan, bocah, apa hubunganmu dengan pria tua itu? Jika kamu berani berbohong, aku, kakekmu, akan memberimu pelajaran yang keras. Mengapa dia bertindak melawan tuan muda keluargamu? Bisakah kamu menjelaskan ini kepada aku? Yang Kai meliriknya, matanya berkedip-kedip cahaya berbahaya. Pria besar itu, seolah tidak menyadari tatapan mematikan Yang Kai, secara terbuka menjawab, tuan muda keluargaku menyukai gadis itu dan menaruh obat ke dalam makanannya. Menaruh obat dalam makanannya. Yang Kai dengan lembut mengangguk, aku bisa melihat tuan muda kamu mungkin melakukan hal seperti itu. Xia Ningchang memiliki tubuh obat roh suci, mencoba menggunakan obat-obatan padanya adalah definisi yang sangat bodoh. Meskipun dia tahu bahwa saudari kecil seniornya tidak pernah dalam bahaya nyata dan sangat aman dan sehat, kemarahan masih berkobar di hati Yang Kai. Pria tua yang memukulmu itu terlalu berbelas kasihan, jika itu aku tidak akan melakukan itu, Yang Kai mencibir. Bocah kecil, apa yang kamu katakan? Ekspresi pria besar itu menjadi dingin saat dia meraung dengan marah. Pemuda itu memandang Yang Kai dengan penuh minat dan bertanya, jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Membunuhmu. Ketika semua orang mendengar Yang Kai mengatakan ini, mereka semua tertawa dan melontarkan kata-kata ejekan. Wah, kamu pasti cukup gila. Di rumah keluarga Cheng aku, benar-benar berani mengatakan sesuatu yang sangat berani. Aku khawatir kamu tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Di kota air biru ini, keluarga Chengku adalah pria besar itu mulai mengomel dengan arogan, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya tiba-tiba berakhir. Bau darah samar memenuhi udara dan mata pria besar itu melotot saat wajahnya diwarnai merah.
Pada saat itu, dia bisa merasakan semua meridian dan pembuluh darah di tubuhnya terus membesar, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menekan situasi ini. Hong. Daging dan darah tiba-tiba berceceran di seluruh taman. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, hanya pria besar yang pernah berdiri di samping mereka telah meledak tulang dan semuanya, hanya menyisakan genangan darah di mana seorang pria pernah ada. Mereka yang berdiri di dekatnya dipenuhi daging segar. Didorong ke adegan neraka ini, semua orang tercengang, berdiri di sana dengan bodoh, bahkan tidak bisa bereaksi. Pria muda yang duduk di kursi itu bahkan lebih tercengang, tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Aku akan bertanya kepadamu sekali, tahukah kamu kemana perginya pria tua dan gadis kecil itu? Siapapun yang memberitahuku, aku bisa saja pergi dengan seluruh mayat. Yang Kai menyapu matanya, tatapannya dipenuhi dengan rasa dingin yang intens. Bunuh dia. Wajah pemuda itu pucat pasi, akhirnya tersadar setelah mendengar kata-kata Yang Kai dan dengan cepat memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Para bawahan yang tersisa juga terbangun dari keadaan linglung mereka dan mulai bergerak. Semburan kekuatan angin dan guntur membanjiri, dan meskipun Yang Kai berdiri diam, gelombang kekuatan ini meledak dari tubuhnya. Meskipun Yang Kai tidak memanggil sayap angin dan gunturnya, gelombang angin dan petir yang terkonsentrasi yang dia keluarkan mengubah taman itu menjadi tanah kematian. Semua pembudidaya batas Immortal Ascension yang terperangkap dalam badai kecil ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum mereka dipotong menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Kematian mereka sangat menyedihkan. Pria muda yang duduk di kursi itu tercengang, tidak pernah dia membayangkan dia benar-benar memprovokasi dewa bencana seperti itu. Karena dia mendengar Yang Kai masih sangat muda, dia hanya mengirim beberapa bawahannya untuk membawanya kembali, tetapi sekarang jelas pemuda ini memiliki kekuatan yang jauh melebihi apa yang seharusnya dimiliki orang seusianya. Seorang master alam transenden. Mustahil. Mata pemuda itu hampir keluar dari rongga matanya, ekspresinya dipenuhi teror. Mampu membunuh begitu banyak pembudidaya batas Immortal Ascension bahkan tanpa bergerak, hanya Master Alam Transenden yang mampu melakukan hal seperti itu, tetapi bisakah benar-benar ada Master Transenden muda di dunia ini? Melihat ekspresi dingin yang tak tertandingi di wajah Yang Kai saat dia melangkah ke arahnya, pemuda itu berteriak dengan panik, "Jangan mendekat. Aku tidak tahu kemana mereka pergi, jangan mendekat." "Maka kamu bisa mati," kata Yang Kai acuh tak acuh. Setelah memastikan bahwa pemuda ini tidak berbohong, dia menyerang dengan tinjunya dan menghancurkan kepala yang terakhir. Di dalam taman yang tadinya tenang, bau darah memenuhi udara, dan hanya Yang Kai yang acuh tak acuh yang tetap berdiri. Insiden ini bahkan tidak bisa disebut pertempuran, pihak lain yang berani memprovokasi dia hanyalah mereka yang mencari kematian mereka sendiri. Kedua wanita yang berpakaian minim itu tidak terluka, tetapi mereka tampaknya telah kewalahan oleh seluruh situasi. Keduanya menatap Yang Kai tanpa sadar, tubuh lembut mereka bergetar ringan, tidak berani bergerak. Ketika mata Yang Kai mendarat pada mereka, tatapannya sedikit melunak. Dia tidak berniat mencari masalah dengan keduanya. Tiba-tiba, mata Yang Kai menjadi tajam lagi saat dia berbalik untuk menatap ke arah tertentu. Bersambung.